Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Nah, sebelum mengawali hari ini, Ibu punya sebuah pantun, ya. Bubur sumsum pakai sawi. Assalamualaikum siswa dan siswi. Dijawab. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kalian. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Ada yang tidak masuk, mungkin dilihat temannya kanan kiri. Ada yang tidak masuk atau lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kelas 9F semuanya masuk, nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin atau kepentingan apapun. Nah, sekarang untuk awalan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini, saya minta digambarkan dalam buku tulis. Sudah? Minta tolong ditunjukkan nanti ya gambarnya. Mbak Tania, ayo. Ayo, gambarnya mana? Ini adalah gambarnya Mbak Tania. Ini ya. Bagaimana perasaannya Mbak Tania berarti? Senang, bahagia. Gitu ya. Mungkin ada lagi mana? Ayo Mas Gustiar. Mas Gustiar emotikonnya seperti ini. Ini artinya apa? Mulutnya lurus berarti bagaimana itu? Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Siapa lagi ayo yang sudah? Ayo Mas Rifai ini sudah jadi. Emotikonnya itu senyum. Apa yang membuat Rifai bahagia hari ini? Ya, motivasi, ya betul, gitu ya. Nah, saya harapkan anak-anak pada pagi hari ini semuanya dalam kondisi bahagia. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang perasaan-perasaan yang mengganjal dalam dirinya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kata-kata motivasi hari ini sebagai penyemangat. Ya. Kata motivasi, perubahan kecil dapat berdampak besar. Perubahan kecil dapat berdampak besar. Sangat luar biasa ya. Sekecil apapun perubahan dalam diri kita yang positif, itu akan membawa dampak positif yang lebih besar lagi mungkin di kemudian hari. Ada lagi mungkin, ayo Mbak. Ayo belajar, rebahan nggak bikin kamu pintar dan kaya raya. Wih, ayo belajar. Rebahan tidak akan membuat kamu pintar dan kaya raya. Tepuk tangan. Lagi, ayo Mas. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran. Betul, jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran. Jangan diulangi kesalahan yang sudah terjadi. Ada lagi mungkin, ayo ngaco? Ya, Rifai. tetaplah semangat mengejar mimpi. Tetaplah semangat mengejar mimpi. Mimpinya Mas Rifai itu apa? Ya, jadi pengusaha sukses. Jadi pengusaha sukses ya. Kita berada di pagi hari, harus semangatnya harus lebih tinggi. Kata-kata motivasi dapat memotivasi diri kita untuk ke satu hari ini, gitu ya. Nah, anak-anak, pelajaran minggu kemarin kita sudah membahas mengenai globalisasi. Sudah ada yang mengirimkan tugas-tugas video tentang globalisasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal. Silakan buku paket, buku tulisnya, alat tulis dikeluarkan. Mungkin ada yang buku paket saya ketinggalan. Seperti itu. Semua di bawah anak-anak.
Ya, terima kasih. Berarti tadi malam kalian belajar dengan baik, disiapkan buku-bukunya agar tidak ketinggalan, gitu ya. Kearifan lokal. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita kuasai itu ada 3, yaitu mengenai mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat. Jadi anak-anak harus bisa mengimplementasi ya. Yang kedua, tujuannya itu adalah merancang kolaborasi upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga itu yaitu mengenai mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat. Silakan dibuka buku paketnya halaman 43, kearifan lokal. Nanti saya back lagi. Nah, ada sebuah gambar itu. Gambar apa? Mungkin ada yang bisa menjawab itu gambar tradisi apa? Tradisi apa, Cah? Gambar itu loh. Nah, apa itu? Lompat batu yang ada di Nias. Nias itu berada di Sumatera Utara. Ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal, gitu ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 43, kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal itu yang berada di masyarakat Nusantara? Minta tolong dibacakan di buku paket tersebut. Erik. Kearifan lokal. Satu, bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara. Kearifan lokal atau lokal wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Lalu apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal? Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa sebuah kebudayaan terlahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karenanya, budaya mencakup segala hal terkait kehidupan masyarakat. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu berasal dari 2 kata. Kearifan lokal. Ada kata-kata kearifan dan lokal. Kearifan itu bagaimana sih, sifat yang bagaimana toh, Cah? Kearifan berarti sikap yang bagaimana? Sikap yang mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau lokal itu artinya adalah setempat atau di mana kita tinggal, lokasinya itu ada di mana. Berarti kalau kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang ada di daerah setempat, gitu ya. Kalau berdasarkan buku paketmu, kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Berarti dari nenek moyang ke cucunya lagi. Banyak kebudayaan Jawa yang mungkin masih kita rasakan secara turun-temurun. Contohnya apa, Cah? Yang apa? Nyadran, betul. Apalagi mungkin ucapan-ucapan, misalkan kalau waktu maghrib harus ada dalam rumah, itu merupakan termasuk pitutur yang selalu turun temurun. Mungkin ada lagi, Cah, kebudayaan yang mungkin kalian ketahui atau bahkan kalian melakukannya. Apa, Cah? Bancaan, betul. Betul, apalagi ya, yo. Kalau di desa sini cangaan tawon apa namanya? Kedok beji. Itu contoh-contohnya ya. Secara turun temurun kita lestarikan agar nilai-nilainya tidak akan hilang. Di Indonesia banyak sekali memiliki adat, tradisi hingga budaya, memiliki kearifan lokal dalam daerahnya masing-masing. Seperti tadi ya yang ada di Sumatera Utara itu contohnya lompat batu di Nias.
Kemudian Bali ada Ngaben, Solo ada Sekaten dan lain-lain. Kita simpulkan ya, buku tulisnya itu bisa digunakan untuk menulis poin-poin atau rangkuman-rangkuman pada pelajaran hari ini. Kearifan lokal adalah sudut pandang masyarakat akan wilayah atau daerah yang mereka tempati. Kalau di sini namanya tadi geduk, beji, nyadran, bancaan, dan lain-lain. Menurut J.J. Honigman, kearifan lokal itu mempunyai 3 karakter. Yang pertama itu gagasan. Apa yang dimaksud gagasan? Yaitu wujud dari gagasan adalah kumpulan ide, pemikiran, nilai, dan norma peraturan. Wujud aktivitas adalah upacara ritual, sikap, kebiasaan sehari-hari yang dapat dilihat. Kalau gagasan itu tidak dapat dilihat tetapi bisa dilakukan. Artefak, wujud dari artefak itu berupa karya seni, pakaian, perkakas sehari-hari, dan lain-lain. Kalau kita implementasikan, misalkan di sini adalah gagasan, ide. Kalau kita ada di Jawa sini ya, idenya gagasannya seperti ini. Supaya kita selamat dalam perjalanan, misalkan kalau bulan Suro itu pasti ada kecelakaan. Supaya kita terhindar dari kecelakaan itu bagaimana? Biasanya ada syukuran yang dijatuhkan ke dalam tanggal lahir, weton itu aja. Ya apa tidak? Ya, itu gagasan supaya kita selamat di hari Suro. Kalau menurut orang Jawa, hari Suro itu hari yang sangat keramat, berarti dan selamat harus dibancai, misalkan seperti itu. Pemikirannya itu agar selamat. Nah, aktivitasnya apa? Bancaan. Aktivitasnya kegiatan bancaan. Artefaknya apa atau wujudnya apa? Bancaan itu ada apa aja dah? Nasi, apalagi apa? Pisang. Kemudian jenang, atau misalkan tumpeng dan lain-lain. Ada lagi misalkan gagasannya itu karena kita sebagian besar itu adalah petani ya, berkaitan dengan sawah, supaya sawah kita itu terhindar dari wabah, hasil panennya itu melimpah. Bagaimana kalau ketika waktu memanen itu ada acara metil misalnya? Aktivitasnya apa? Bancaan. Pernah mengikuti tidak cah bancaan metil di sawah? Tidak. Oh lihat ya, itu ada ani-ani, ada pokoknya apa itu berkakas-berkakas yang kita sembahkan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Artefaknya seperti ini ya, ada nasi, ani-ani dan lain-lain itu ya. Ada gagasan, aktivitas dan artefak. Lanjut halaman 44. Berbicara mengenai wujud kebudayaan, apakah kalian tahu jika sudah terdapat banyak produk kebudayaan yang ada di Indonesia sudah masuk dalam warisan dunia? Contoh warisan-warisan kebudayaan yang sudah diakui UNESCO ada Borobudur. Apalagi yang Indonesia miliki? Batik, betul. Apalagi? Reok, bener. Wayang, Candi Borobudur, reok, wayang, kemudian batik itu sudah menjadi miliknya Indonesia. Bisa tidak di haknya itu diminta negara lain karena mungkin batik itu ciri khas yang sangat luar biasa, punya nilai-nilai di setiap motifnya. Bisa tidak kira-kira diminta negara lain? Tidak, tapi dengan syarat bangsa Indonesia harus bisa melestarikannya, menjaganya, jangan sampai diminta oleh bangsa lain. Contohnya itu reok ya, hampir saja reok itu diminta oleh negara Malaysia. Piye nek misalkan kita itu diminta oleh Malaysia, bagaimana perasaannya?
Marah. Terus karena itu adalah warisan yang kita miliki, hasil karya yang kita buat dari nenek moyang. Kenapa kok diminta gitu ya? Berarti tugas-tugas kalian sebagai generasi bangsa harus melestarikan, menjaga kebudayaan-kebudayaan yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Lanjut. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama adalah bertahan dari gempuran budaya asing. 2, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. Yang ketiga, mampu mengintegrasi budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. Dan yang keempat, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk di Indonesia. Contoh kearifan lokal yang ada di buku paketmu itu adalah ajaran pitutur tilu yang ada di Sunda. 3 pitutur itu apa? Yang pertama itu adalah mengenai tata wayah atau tata laku. Yang kedua tata lampah atau tata perilaku. Dan yang ketiga itu adalah tata wilayah atau tata ruang. Contoh kearifan lagi yang ada di Nusantara itu adalah menelisik kearifan lokal suku Bugis, yaitu lewat tradisi Mapalete Bola. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut, dari video tersebut? Kabelnya putus, apa lagi? Apa? Nyangkut, apa lagi? Kira-kira dalam suku Bugis tersebut, budaya itu mengandung nilai-nilai apa sah? Gotong royong, betul. Nilai gotong royong. Jadi tadi ada sebuah video ya. Dalam ini kan sebelum mengangkat ada orang yang mau apa itu? Agar semua orang ini kuat mengangkat rumah. Kira-kira ini beli tanah apa beli rumah toh? Beli tanah. Mungkin ada lagi beli rumah. Yang benar beli rumah apa beli tanah? Beli rumah, karena mereka itu memindahkan rumah. Nah ini ya, mana ya tadi? Nah ini kira-kira ini siapa? Ketua adat yang mendoakan agar orang-orang yang ini itu bisa kuat mengangkat. Ini rumah ini kalau kita bandingkan di Jawa beda jauh. Bahan-bahannya juga sangat berat. Ini ya. Tapi kalau misalkan sangat berat lagi, orang-orang di sini dibantu dengan roda. Jadi didorong dengan orang-orang ini agar lebih ringan lagi. Ada beberapa nilai dalam video tersebut. 1, nilai gotong royong. 2, mungkin nilai apa lagi? Nilai kelestarian alam gitu ya. Agar tidak jenuh, kita ice breaking dulu anak-anak. Ice breakingnya kita menyanyi lagu 1 tambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan, nah jadi nek 1 itu gini, nek 2 itu gini, nek tambah gini sama dengan gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. 4 ya. 4 gini. 4 gini. Jadi kayak apa? Ini kayak apa? 4 ditambah 4 sama dengan 8 bagaimana? Goyang. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa ya? Silakan berdiri semua, berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Yuk, Mas Erik, Mas Edi, berdiri semua, yuk. Siap, 1, 2, 3, tangannya bergerak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 4.
4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Saatnya adalah tugas. Silakan. Kemarin Ibu sudah menganalisis asesmen diagnostik. Kalian sudah mengumpulkan gaya belajar bagaimana di rumah itu, bagaimana kalian belajarnya, didukung sama orang tua, didukung sama orang tua tidak. Nah, tugasnya bisa dibuka di buku paket halaman 51, lembar aktivitas 7. Lembar aktivitas 7. Nomor 3 itu ya. Nanti tugasnya kalian mencari satu kearifan lokal yang ada di Nusantara. Boleh apapun, pokoknya masih dalam lingkup Indonesia. Boleh dari Bali, boleh dari Kalimantan, boleh dari Sumatera dan lain-lain, itu boleh. Nama wilayahnya dikasih, jangan lupa sukunya apa, keterangan kearifan lokalnya itu apa, kemudian ilustrasi atau gambarannya itu seperti apa, gitu ya. Pembagian kelompok nanti tempat duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. 5 nanti di belakang boleh menata mejanya sendiri ya. Kalau 1 Agustin mana? Devina, Gustiar, Miranda, Rabi. Kelompok 2 Ahmad Rofi, sini. Ayo sini. Divo, Ilham, Ilham mana? Ilham mana? Duduk le, duduk. Ilham ada tidak? Oh ya, sini. Ayo segera menempati tempatnya, tidak perlu lama. Muhammad Rizky mana? Sini. Cepat, ayo cepat. Sevi, kelompok 2. Oh ini ya. Kelompok 3 Andin. Ya sini. Edi pindah dulu. Andin, Jamal, Nazila, Tania. Nazila pindah itu. Oh iya. Berarti dikosongin saja. Yuk sini. Kelompok 4 Arya, Erik ayo. Lila, Novalita dan Fabil. Ayo cepat. Kelompok 5 Aziz. Seperti berkelompok diskusi, mejanya digabung. Yuk. Ya. Namanya siapa? Ya. Ayo. Dengarkan. Ini ada lembar yang digunakan untuk menulis laporan. Kelompok 1, kelompok 2. Atau raksasa Ayo mana? Sudah? Depan. Ya. Sudah dapat tentang apa, Mbak? Apa? Ogoh. negatif di sekitarnya.
Yuk. Satu lagi yang belum mana? Sudah? Enggak usah Mbak, enggak usah Mbak. Sudah? Karena kelompok ini halo. Karena kelompok ini terakhir, sekarang dibacakan ini kelompok 4. Yuk, dibacakan. Sikap yang baik, oke. Kami dari kelompok 4. Gak apa-apa, satu aja. Ayo Mbak, kelompok 4 perwakilan 2 anak ke sini. Yang lain disimak bertanya. Bagaimana cara presentasi yang baik, sikapnya sempurna, tidak boleh tertawa. Yuk. 1, 2, 3. Ayo dibaca saja, tinggal membaca. Langsung kegiatannya apa itu? Judulnya apa? Iya, dibaca. Sudah. Dari kelompok 4 tadi mempresentasikan mengenai kearifan lokal, apa judulnya, Mbak? Tempat lompat batu ada di Nias. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok, dari presentasi ini. Ya, kelompok 1. Menambah kearifan lokal. Karena kearifan lokal dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran. Iya, karena kearifan lokal dapat menjadi sumber pembelajaran dan sumber pengetahuan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah? Nah, tetap di tempat kelompoknya. Setelah kita mempelajari mengenai kearifan lokal, mungkin ada yang ingin membacakan refleksi untuk pelajaran hari ini. Silakan, ayo. Dengarkan yang lain, dengarkan. Lagi hari ini saya mendapatkan wawasan tentang kearifan lokal yang ada di Nusantara. Saya belajar dari bahasa Indonesia. Yeay. Terima kasih. Apa refleksi yang kedua? Yuk, silakan. Dengan belajar kearifan lokal, saya akan mencarikan dia membedakannya atau tidak benar. Ya, yuk silakan. Setelah belajar tentang budaya kearifan lokal, saya akan belajar jika ada budaya asing yang masuk, baik lewat sosial media atau televisi. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman kalian sudah melakukan refleksi, ada 3 ya. Ada Mas Erik, ada Mbak Vika, dan ada Mas Bima. Refleksinya itu sangat luar biasa. Mereka menyadari bahwa kearifan lokal itu harus dijaga agar lestari tidak punah. Nah, kalian sebagai penerus bangsa harus bisa bagaimana melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Mungkin dari materi hari ini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk minggu depan kita ulangan tema 1, silakan dipelajari tema 1 semuanya mulai dari halaman 1 sampai halaman 50. Untuk pembelajaran ini saya akhiri, duduk dulu. Saya akhiri, duduk.
Yuk, saya akhiri dengan sebuah pantun burung dara burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.